Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil akbar alladzi khalaqal kauna wa dabbar walladzi anzalal qur'anal karima fihi al-'izatu wal 'ibar walladzi qala fi suratil kautsar inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla 'anil syabihi wal mathili wal kufi wan nadhir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyihi arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan ala ibadi ajma'in hadallahu bihi ta'ala min ad-dhalalah wa bassara bihi min al-jahala wa kathara bihi ba'da al-qillah wa aghna bihi ba'da al-'ailah salawatullahi alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin Mata salat ainun binazar wa wa'at udhunun bi khabar Wassalama tasliman katsiran Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana Rabbana zidna 'ilma Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mengawali kajian kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita memperbaharui serta meningkatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia yang tiada terhingga. Wabil khusus kita mensyukuri nikmat yang paling agung, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa beribadah, bisa beraktivitas dan Allah meringankan langkah kaki kita berjalan menuju masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menjadi langkah-langkah yang mendatangkan keberkahan, langkah-langkah yang menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, serta mempermudah jalan menuju jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada insan mulia yang menjadi pedoman hidup kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah meneladani beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, "Fi dzikris sholihin tanzilur rahmah." Dengan mengingat orang soleh, maka kita akan mendapatkan rahmat. Allah menurunkan rahmat ketika kita mengkaji, membaca dan menelusuri biografinya orang-orang soleh terdahulu. Maka dari itu di antara cara ataupun kiat untuk menumbuhkan dan menyuburkan pohon keimanan adalah dengan membaca kisah-kisah orang soleh terdahulu. Ketika kita membaca sirah para nabi dan rasul, membaca salafus soleh generasi sahabat tabi'in, di mana mereka semua adalah teladan kita di dalam beragama, maka kita bukan hanya mendapatkan inspirasi dan motivasi, tetapi lebih dari itu kita juga mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan pagi kali ini kita akan mengkaji salah satu sahabat Nabi yang mungkin namanya tidak begitu terkenal. Nama yang tidak terlalu familiar, akan tetapi sesungguhnya mempunyai kedudukan istimewa di sisi Rasulullah dan mempunyai keutamaan yang luar biasa. Tapi karena kita ini lebih sering mengkonsumsi hal-hal yang remeh dan receh mungkin, atau kita lebih sering bergawai ria,
berselancar di media sosial atau terbawa isu-isu, tren, berita-berita yang sedang viral sampai kita lupa untuk menyempatkan diri membaca sejarah, ya, membaca biografi orang-orang saleh terdahulu. Adapun nama yang akan kita bahas pada pagi kali ini adalah salah seorang sahabat yang mulia bernama Abu Rafi al-Misri. Jadi beberapa tempat kajian sudah kami sampaikan juga tentang kisah Abu Rafi al-Misri radhiyallahu anhu. Sebelum kita lanjutkan, barangkali di antara jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat soleh dan solihat, mungkin ada yang sudah pernah mengkaji kisahnya Abu Rafi. Boleh angkat tangan? Belum. Kalau mengkaji mungkin belum, tapi kalau membaca sekilas mungkin sudah. Belum juga. Abu Rafi al-Misri pernah dengar sebelum ini? Belum juga. Baik. Ya. Abu Rafi al-Misri fix ya, berarti memang kurang familiar, kurang terkenal di antara kita semua. Nah, Abu Rafi al-Misri radhiyallahu anhu ini dikenal dengan gelar Maula Rasulillah. Maula itu artinya adalah mantan budak. Beliau adalah mantan budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau saya tanya siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, pasti ada yang tahu. Bisa semua jawab. Abu Hurairah. Siapa yang paling dekat dengan Nabi? Yang paling lembut? Siapa? Abu Bakar. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu paling dekat dengan Nabi. Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, kali ini kita bukan membahas Abu Bakar, bukan membahas Abu Hurairah, tetapi membahas Abu Rafi al-Misri radhiyallahu anhu. Siapakah dia? Dalam kitab Ulama Sahabat Ulama ya, Dr. Hamid Az-Zaini disebutkan bahwa huwa rajulun min Qibti. Beliau adalah seorang laki-laki yang berasal dari Kipti. Kipti itu di mana? Egypt. Egypt itu di mana? Mesir. Dari namanya kan ketahuan ya, Abu Rafi al-Misri berasal dari Mesir. Kila ismuhu Ibrahim wa kila ismuhu Aslam. Ada yang berpendapat nama aslinya Abu Rafi al-Misri adalah Ibrahim. Nama aslinya Ibrahim. Namun ada pula riwayat yang mengatakan nama aslinya Aslam. Ya, nama aslinya adalah Aslam. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Yang jelas dia lebih dikenal dengan nama panggilan. Lakopnya Abu Rafi al-Misri radhiyallahu anhu. Wa fir riddi wa kana mamlukan. Abu Rafi al-Misri adalah orang yang berada dalam perbudakan. Artinya dia statusnya seorang budak. Maka mamlukan dia dimiliki oleh seorang majikan. Karena dia adalah budak, berarti dia punya tuan. Dia pembantu, berarti dia punya majikan. Dia punya pelayan, berarti dia punya bos gitu ya. Siapa bosnya, siapa majikannya, siapa tuannya? Sebutkan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib adalah tuannya Abu Rafi al-Misri. Siapa Al-Abbas bin Abdul Muttalib? Siapanya Nabi ini? Pamannya Nabi. Amun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma wahabahu Al-Abbas lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Islami. Kemudian setelah Al-Abbas masuk Islam dan begitu pula istrinya masuk Islam, disusul budaknya Abu Rafi al-Misri juga masuk Islam, Al-Abbas menghadiahkan Abu Rafi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat sholihin dan sholihat, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kisah Islami. Setelah kita mengetahui asal usul daripada Abu Rafi al-Misri, beliau adalah orang Mesir, ya,
Kemudian selanjutnya bagaimana kisah keislaman Abu Rafi. Kisah keislaman Abu Rafi ini sangat menarik. Bagaimana kita ketahui masing-masing sahabat mempunyai jalan ceritanya tersendiri. Masing-masing punya kisah tersendiri di dalam menemukan hidayah. Satu-satunya orang yang ketika Rasulullah berdakwah tidak ada keraguan dan langsung mengiyakan, langsung beriman kepada Nabi hanyalah Abu Bakar. Jadi Rasulullah SAW bersabda, semua orang yang saya dakwahi pasti ada sedikit keraguan, kecuali satu, Abu Bakar. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini mengajak banyak orang untuk memeluk Islam, di antaranya Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian Tolha, kemudian Zubair. Banyak sekali orang yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar. Namun ada juga yang masuk Islamnya itu setelah mengalami satu perubahan emosi secara ekstrim. 180 derajat berubah seketika setelah mendengar bacaan surat Toha. Siapakah dia? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kan kalau kita baca dalam Sirah Nabawiyah, beliau dalam kondisi marah, ingin membunuh Nabi. Tiba-tiba 180 derajat berubah emosinya. Justru mendatangi Nabi dalam kondisi yang tidak bisa berkutik. Kemudian disitulah Umar dituntun oleh Nabi untuk bersyahadat. Ada pula yang masuk Islamnya karena akhlaknya Nabi. Ya, banyak. Suraqah bin Malik. Ya. Ada pula yang masuk Islamnya itu karena apa? Karena jalur pernikahan dan juga karena rasa kagum kepada sosok Rasulullah. Ya, kecerdasan Rasulullah. Di antaranya Khalid bin Walid. Beliau kagum karena menurut Khalid Rasulullah ini selalu lebih unggul daripada dia. Padahal dia dikenal sebagai ahli militer. Punya bekal rasa kagum, ditambah lagi Rasulullah menikahi bibinya Maimunah bintil Haris. Maka semakin dekat dan semakin yakin. Ditambah lagi kakaknya Al-Walid bin Walid sudah masuk Islam lebih dahulu dan mengajak Khalid untuk masuk Islam. Nah, intinya apa? Masing-masing sahabat itu punya cerita sendiri-sendiri. Bagaimana mereka memeluk Islam, bagaimana mereka menemukan hidayah. Adapun Abu Rafi al-Misri masuk Islamnya itu dengan situasi yang cukup unik. Ya. Kenapa? Karena beliau masuk Islam ketika pertama kali melihat wajah Nabi dan jatuh hati. Jadi saking sempurnanya fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah syair. Ada seorang penyair Arab terkenal namanya Hasan bin Sabit yang beliau juga seorang sahabat Nabi. Salah satu penyair Nabi. Selain Ka'ab bin Malik dan Abdullah bin Rawaha, Nabi juga mempunyai penyair bernama Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu menggambarkan bagaimana kondisi fisiknya Rasulullah. Dalam sebuah syair beliau berkata, "Wa ajmalu minka lam taro aini qattu. Wa ajmalu minka lam taro aini qattu. Wa akramu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ka'annaka khuliqta kama tasha." Kira-kira artinya apa? Ini syair ya. Wa ajmalu minka lam taro qattu aini. Yang lebih tampan darimu tidak pernah terlihat oleh mata. Jadi Rasulullah itu sangat tampan sekali. Wa akramu minka lam talidin nisa'u, dan yang lebih mulia akhlaknya daripadamu belum pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Artinya beliau secara akhlak paling mulia di atas yang lain. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau tercipta tanpa celah sedikit pun. Tidak ada kekurangan dalam diri Nabi secara fisik ataupun akhlaknya. Ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau diciptakan berdasarkan keinginanmu sendiri. Ini adalah puncak daripada keindahan dan kesempurnaan fisik seseorang.
Ka'annaka khuliqta kama tasya'u, kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang sederhana, seakan engkau tercipta by custom. Apa by custom? Hasil hasil pesan sendiri, karena kebanyakan orang zaman sekarang kan bisa kita perhatikan tidak puas dengan bentuk fisiknya. Ngaca, oh hidung saya kurang mancung, pipi saya kurang tirus, alis saya kurang tebel, ya nggak cukup skincare, nggak cukup pakai facial wash, dia juga operasi, ya. Ya artinya kan orang zaman sekarang ini menunjukkan bahwa mereka punya keinginan, oh wajah saya seperti ini, seperti ini. Nah, Rasulullah SAW itu ka'annaka khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau terciptakan baik di custom tadi, saking sempurnanya. Nah maka wajar ya, kalau kemudian ada pertanyaan dalam sebuah majelis, saya pernah ditanya, kalau Rasulullah fisiknya sesempurna itu, ada nggak orang yang masuk Islam karena melihat kesempurnaan fisiknya Nabi? Ada, jawabannya adalah Abu Rafi al-Misri, tokoh yang sedang akan kita bahas ini. Ya, ada yang masuk Islam karena akhlaknya, ada yang masuk Islam karena kecerdasannya Nabi, ada yang masuk Islam karena kedekatannya dengan Nabi, dan ada yang masuk Islam karena yakin, seyakin-yakinnya dengan risalah yang Nabi bawa, yakni Abu Bakar. Adapun Abu Rafi al-Misri jatuh hati pada pandangan pertama. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, disebutkan oleh Dr. Hamid Az-Zaini, penulis kitab ini, bahwa kasirun minan nasi yadfa'una nahwa sa'adah daf'an rabba unufihim. Ada banyak orang-orang yang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan kebahagiaan, sa'adah. Di saat kebanyakan orang hari ini sibuk mencari bahagia dengan definisi yang berbeda-beda. Ada yang mencari melalui popularitas, ada yang mencari melalui jabatan, ada yang mencari kebahagiaan dengan kekayaan, tapi nggak dapat juga. Sementara itu ada orang-orang yang memang digiring, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan untuk mendapatkan sa'adah, kebahagiaan itu. Di antaranya adalah Abu Rafi al-Misri, karena dia adalah budak, maka dia berstatus sebagai pesuruh, pelayan. Nah, suatu ketika orang-orang kafir Quraisy mengirim surat kepada Nabi. Nabi sudah hijrah ke Madinah. Orang-orang kafir Quraisy Mekah ingin mengirim surat kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara Abu Rafi al-Misri. Nah, Abu Rafi al-Misri membawa surat itu, diserahkannya kepada Nabi, dan pertama kali dia melihat wajah Nabi, dia langsung tertarik. Dia langsung muncul rasa simpati dan menyatakan bersyahadat, ingin masuk Islam. Bahkan ketika itu, setelah menyatakan keislamannya, setelah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, Abu Rafi al-Misri radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi ingin tinggal di Madinah. Padahal dia adalah seorang kurir, ya, seorang kurir yang ditugaskan untuk membawa risalah ataupun surat dari kafir Quraisy kepada Nabi. Maka Rasulullah SAW menolak permintaannya Abu Rafi al-Misri, tidak diizinkan tinggal di Madinah. Kenapa? Karena kata Nabi, aku adalah seorang Nabi, nggak mungkin Nabi berkhianat. Paham kira-kira maksudnya? Bagaimanapun juga Abu Rafi al-Misri meskipun sudah masuk Islam, statusnya dia adalah pelayan. Statusnya adalah budak bagi majikannya. Dan dia ketika itu sedang membawa amanah untuk menyampaikan surat. Kalau dia tinggal di Madinah, kalau masuk Islam pasti diterima. Tapi kalau tinggal di Madinah, ini urusannya berbeda. Sehingga Rasulullah memerintahkan Abu Rafi al-Misri kembali ke Mekah, dan ketika itu kondisi kaum muslimin yang belum hijrah ke Madinah dalam kondisi ketakutan, masih lemah. Sehingga Abu Rafi al-Misri menyembunyikan keislamannya. Bahkan majikannya sendiri, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, serta istrinya Ummul Fadl radhiyallahu anhuma juga sama, menyembunyikan keislaman mereka. Sampai datang satu momen di mana kaum muslimin ya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala,
sehingga Abu Rafi al-Misri mempunyai ya, satu keberanian untuk menyampaikan kebenaran, ya, mensiarkan keislaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kapan waktu itu tiba? Ya, ketika Abu Rafi al-Misri menyampaikan keislamannya. Ya, kapan waktu itu tiba? Sebutkan dalam kitab ini, farhatun nasri taksifus sirra Abi Rafi. Euforia kemenangan, ya. Bahagianya kemenangan pada perang Badar itu menyingkap keberanian, menyingkap rahasianya Abu Rafi al-Misri. Yang intinya pada perang Badar, sebagaimana kita ketahui, perang Badar terjadi tahun 2 Hijriah, bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, kaum muslimin yang berjumlah 313 orang berhadapan dengan 1000 pasukan kafir Quraisy. Jumlah yang tidak imbang. 300 banding 1000, lawannya 1000 orang. Dan kalau kita telusuri sejarah perang Badar ini, ya, karena apa? Rasulullah SAW bersama para sahabatnya mencegat kafilah dagang kafir Quraisy. Orang-orang Orientalis ya, menyoroti kisah ini lalu menyimpulkan memframing negatif bahwa Nabi mengajarkan para sahabatnya untuk jadi pembegal. Padahal konteksnya tidak seperti itu. Perang Badar itu kenapa jumlahnya sedikit? Kaum muslimin 313 karena tidak niat perang. Mereka niatnya hanyalah mencegat kafilah dagangnya kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kenapa orang dagang kok dicegat? Pertama karena hartanya kaum muslimin disita oleh orang-orang Quraisy. Di saat orang-orang Islam berhijrah dari Makkah ke Madinah, dihalang-halangi, diintimidasi, diancam pembunuhan, bahkan hartanya disita. Sehingga Rasulullah hanya menuntut balik hartanya para muhajirin dari Makkah ke Madinah yang dirampas oleh kafir. Bukan kok kemudian seperti yang dituduhkan orang-orang Orientalis, Rasulullah ini ingin membegal. Sama sekali tidak demikian. Nah, maka Abu Sufyan bin Harb ketika itu meminta bantuan kepada pihak Mekah, pada Abu Jahal, ya, karena dia tahu, karena Abu Sufyan ini cerdas, dia tahu ada tanda bahaya, ya, dia dicegat sehingga Abu Sufyan minta bantuan, dan ternyata Abu Sufyan berhasil mencari jalan pintas untuk kabur melarikan diri. Sehingga dia membatalkan permintaan bantuan kepada pihak Mekah. Tapi namanya Abu Jahal sudah kadung ngumpulin banyak orang. Dia merasa gengsi dong, ya, merasa malu kalau kemudian tidak jadi perang. Maka terjadinya perang Badar itu kalau dalam surat Al-Anfal disebutkan bataru wari'an nas, karena sombong dan jumawanya Abu Jahal serta dia punya rasa ingin dihormati, ingin disanjung. Batoron wari'an nas, jumawa dan ria, candu heroisme, dia ingin jadi pahlawan. Ini harus membantu Abu Sufyan dan kafilah dagangnya yang dicegat oleh Muhammad. Padahal Abu Sufyan sudah membatalkan permintaan itu. Abu Jahal yang ngotot. Dia yakin betul bahwa akan mendapatkan kemenangan. Dia bawa perempuan-perempuan, ya, supaya apa? Nanti setelah menang langsung selebrasi. Tak taunya kalah. Nah, pada perang yang sangat menentukan ini, konfrontasi pertama antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy, jumlah yang tidak seimbang, ternyata musuh bebuyutannya Nabi tidak hadir. Tidak ikut. Pamannya Nabi sendiri yang sangat memusuhi Nabi, yang menjadi tokoh antagonis terpilih dari sekian banyak musuh dakwah, namanya yang diabadikan dalam Al-Quran cuma dia. Siapa? Abu Lahab. Kan musuhnya Nabi banyak. Abu Jahal gak terpilih, Uqbah bin Abi Mu'aid gak terpilih, ya, Al-Walid bin Mughirah gak terpilih. Tapi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran kita baca sampai sekarang, Abu Lahab. Ikut gak dalam perang Badar?
Ya, ikut. Abu Lahab ini mengutus seseorang bernama Al-As bin Hisham. Kenapa? Karena mungkin dia merasa sudah uzur atau ada sedikit rasa ketakutan. Ketika Abu Jahal menggalang pasukan, Abu Lahab ini tidak ikut dan dia mengutus Al-As bin Hisham untuk menggantikan posisinya. Dan Al-As bin Hisham mau karena apa? Dia punya hutang. Kata Abu Lahab, berangkatlah kamu gantikan posisiku maka lunaslah hutangmu. Maka maulah Al-As bin Hisham ini menggantikan posisinya Abu Lahab. Nah karena dia tidak ikut perang Badar, dia harap-harap cemas bagaimana ya, kondisi orang-orangnya ya, saat bertempur dengan Muhammad. Dalam kondisi itulah dia ya menanti berita. Lalu muncullah seorang Abu Sufyan bin Al Haris. Ini beda dengan Abu Sufyan bin Harb ya. Abu Sufyan bin Al Haris ini adalah ibnu akhihi, keponakannya, ya, anak saudaranya berarti keponakannya Abu Lahab. Berarti Abu Sufyan Al Haris adalah sepupunya Nabi, ya, yang belum masuk Islam. Nah, Abu Sufyan Al Haris pulang dari perang Badar, dimintai keterangan oleh Abu Lahab. Dan saat itu Abu Lahab sedang bersandar di bilik ataupun lapak miliknya Abu Rafi al-Misri. Ada yang tahu pekerjaannya Abu Rafi al-Misri sebagai apa? Dia adalah seorang pengrajin, punya punya bakat dan keahlian memahat. Jadi kayu diukir, dipahat jadi gelas, jadi souvenir, lalu dia jual. Dia buka lapak di dekat sumur Zam-Zam. Nah, disitulah Abu Lahab yang menanti berita tentang perang Badar dan dia meminta keterangan kepada ponakannya yang bernama Abu Sufyan bin Al Haris. Lalu orang-orang berdatangan karena kepo mereka ingin mendengar juga ceritanya Abu Sufyan bin Al Haris. Diceritakan bahwa kita, menurut Abu Sufyan Al Haris ya, kita tidak mendapatkan apa-apa. Orang-orang kita semuanya kalah. Mereka kaum muslimin menyerang dari berbagai sisi. Mereka berhasil mengalahkan kami, membunuh kami dan menawan kami. Berapa yang ditawan? 70 orang. Yang terbunuh berapa? 70 orang. Dan kaum muslimin menang telak dalam perang Badar ini. Abu Lahab nggak terima. Kok bisa jumlah kalian lebih banyak, tapi kalian kalah? Abu Sufyan bin Al Haris, ponakannya ini menjelaskan apa? Kami melihat ada sosok yang berkulit putih, berpakaian putih, menunggangi kuda di antara langit dan bumi, membantu kaum muslimin. Nah, saat itu Abu Rafi yang berada di bilik kamarnya, di lapaknya ini, mendengar ceritanya Abu Sufyan. Tiba-tiba dia bersuara, "Wallahi, demi Allah, itu adalah pasukan malaikat." Ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ya untuk membantu Rasulullah pada perang Badar. Jumlah 313 menang lawan 1000 karena ada pertolongan Allah berupa pasukan malaikat. Dan ternyata ucapan Abu Rafi al-Misri ini membuat Abu Lahab muntap awal. Marah, emosinya memuncak. Sudah kalah ditambah lagi seorang budak yang dianggap hina, yang dianggap rendahan, tiba-tiba teriak, "Wallahi itu adalah pasukan malaikat." Maka diterjangnya Abu Rafi al-Misri, disikat, ya, dipukuli, dihabisi, diinjak-injak, dianiaya oleh Abu Lahab. Dan ketika itu Abu Rafi al-Misri, "Kuntu rajulan dhaifan," aku waktu itu masih lemah, gak bisa melakukan perlawanan. Maka datanglah majikan yang perempuan. Siapa tadi? Ummul Fadl. Ya. Ummul Fadl datang berkata, "Ya Abdullah, istad'aftahu in ra'aita sayyidahu ghaiban anhu." Apa kata Ummul Fadl? "Hai Masya Allah, mentang-mentang majikannya nggak ada, kamu berani sama seorang budak." Ya. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa sederhana, maknanya begini.
Ya Allah, wahai musuh Allah, dasar kamu itu orang yang cemen, pengecut, pecundang. Beraninya kok sama budak, perang nggak ikut, tapi beraninya sama budak. Itu pun ketika majikannya nggak ada. Kenapa majikannya nggak ada? Karena Al-Abbas bin Abdul Muthalib ikut perang Badar. Dan Al-Abbas berada di barisan kaum kafir Quraisy. Padahal dia sudah masuk Islam, tapi menyembunyikan keislamannya. Saking lemahnya ketika itu kondisi kaum muslimin. Padahal dia sudah menolak ikut perang, tapi terus dibujuk sama Abu Jahal, mau nggak mau dia ikut dalam barisan orang-orang kafir itu. Dan dia termasuk dari 70 yang ditawan dan dibebaskan oleh Nabi. Intinya apa? Ummul Fadl berkata kepada Abu Lahab, sungguh engkau adalah orang yang pengecut. Secara nggak langsung ya. Kamu ini pengecut, pecundang, perang nggak berani, tapi beraninya kepada seorang budak itu pun ketika nggak ada majikan yang melindungi. Maka Ummul Fadl tidak tinggal diam. Dia ambil sebilah kayu balok yang menyangga miliknya Abu Lahab, Abu Rafi, ya, diterjangkan, diarahkan ke kepalanya Abu Lahab, sehingga Abu Lahab ini kepalanya bocor, apa itu, terluka sampai berdarah. Maka Abu Rafi al-Misri mengisahkan cerita ini, menutup kisahnya, faqama anni muwalliyan dalilan. Ketika itu Abu Lahab pergi meninggalkanku dalam kondisi terhina. Terhina dia. Kenapa? Karena dikalahkan oleh seorang wanita, oleh seorang perempuan bernama Ummul Fadl. Tidak cukup sampai di situ. Setelah kejadian dia menganiaya Abu Rafi, lalu dibela Ummul Fadl, kepalanya terluka, dia tidak keluar rumah. Zalilan, apa zalilan? Terhina. Pulang dalam kondisi terhina, harga dirinya diinjak-injak, ditambah lagi dia kena penyakit yang bukan hanya di kepalanya, di seluruh tubuhnya, kulitnya terserang penyakit, ya semacam apa ya, semacam kudis atau apalah. Ya. Yang jelas, ketika dia mati, sepekan setelah kejadian itu, setelah menganiaya Abu Rafi al-Misri, sepekan kemudian Abu Lahab mati dan jenazahnya tidak diurus oleh anak-anak. Kenapa? Saking baunya, busuk yang luar biasa. Nah itulah ya hukuman yang Allah timpakan kepada Abu Lahab setelah dia menganiaya Abu Rafi al-Misri yang lemah dan tidak berdaya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah yang bisa kita petik dari sepotong kisah ini? Pertama, hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil bahwa pertolongan Allah itu nyata. Seringkali ketika kita dalam kondisi lemah, ya, kondisinya tidak mempunyai kekuatan, kita cuma punya satu, keimanan. Kekuatan fisik nggak punya, ya, senjata nggak punya. Nah, satu-satunya senjata orang mukmin apa? Doa. Doa itu bahasa iman. Ya, doa silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang beriman. Pertolongan Allah itu nyata. Dan uniknya kesaksian tentang pertolongan Allah itu datang dari musuh. Siapa tadi? Abu Sufyan bin Al-Haris. Kan dia yang cerita. Oh, dia melihat sosok begini dan begitu. Ya, diceritakan ternyata itu adalah pasukan malaikat. Jadi yang menyaksikan hadirnya para malaikat adalah dari pihak musuh, bukan kaum muslimin sendiri yang mengklaim, tetapi musuh-musuh juga menyaksikan. Jadi pertolongan Allah itu nyata, bahkan diakui oleh pihak musuh Islam. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana keteguhan iman. Memang Abu Rafi al-Misri pada bulannya menyembunyikan keimanan, tetapi ketika keimanan itu terus dipupuk, ketika keimanan itu terus dirawat, terus bertumbuh, lama-lama iman ini melahirkan keberanian. Dalam kondisi tertentu, ya, kebenaran yang sifatnya itu seperti air berkapilaritas akan menemukan momen untuk menyeruak keluar. Sebagaimana keimanannya Abu Rafi al-Misri yang selama ini dia sembunyikan,
pada satu momen dia tidak lagi bisa menyembunyikan keimanannya, dia siap menanggung resikonya, walaupun harus dianiaya oleh Abu Lahab. Iman ketika dirawat akan melahirkan keberanian. Kemudian di antara hikmah yang bisa kita petik juga, poin nomor 3 adalah tentang apa? Keberanian seorang wanita. Siapa di sini tadi? Ummul Fadl, istrinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi dalam sejarah Islam yang berperan itu bukan hanya laki-laki. Yang bisa menjadi pahlawan bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa menjadi pahlawan. Bahkan bibinya Nabi yang bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib pada perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah, dia melindungi anak-anak dan perempuan kaum muslimah ya dari Yahudi yang menyusup ke pertahanannya kaum muslimah. Sofiyah binti Abdul Muttalib seorang diri berhasil melumpuhkan dan menumbangkan serta menewaskan seorang Yahudi. Sofiyah binti Abdul Muttalib. Dan masih banyak lagi kisah-kisah lain tentang bagaimana seorang muslimah dengan keberaniannya dia tampil sebagai pahlawan. Ini Ummul Fadl membela Abu Rafi al-Misri. Sofiyah binti Abdul Muttalib membunuh orang Yahudi pada perang Ahzab atau perang Khandaq. Kemudian ada juga Khawlah binti al-Azwar, ya, seorang sahabiah yang dia menggunakan cadar penutup wajah, berperang dengan gagah berani. Ternyata dia adalah seorang wanita. Nah, ini 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil. Kemudian pelajaran berikutnya yang keempat tentang Allah yang taqimu li awliyaihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalaskan dendam para awliyanya. Awliya itu apa? Kekasih-kekasihnya Allah. Siapa kekasihnya Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Aulia Allah, para kekasih Allah adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali, kekasih, pembela bagi orang-orang yang beriman. Abu Rafi al-Misri yang sudah berstatus sebagai seorang muslim mukmin, ketika dianiaya Allah tidak akan tinggal diam. Apa balasan yang Allah berikan kepada Abu Lahab ini? Dia terkena penyakit, kemudian dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam kondisi mengenaskan. Bau busuk. Baru beberapa hari kemudian dia dikuburkan. Ini pelajaran bagi kita semua bahwa ketika seorang mukmin disakiti oleh orang zalim, ya, dizolimi, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Ya, pasti itu. Karena dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang menyakiti waliku, kekasihku, maka dia akan, ya, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Maka Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan perang kepada orang-orang yang menyakiti para kekasihnya. Demikian kisah tentang Abu Rafi, ya, sekelumit kisah dan beberapa hikmah dan ibrah yang bisa kita petik. Terakhir, satu hadis yang menunjukkan tentang keistimewaan serta kedudukannya Abu Rafi al-Misri, bahwa suatu ketika para sahabat bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kriteria manusia terbaik. Bertanya tentang apa? Kriteria manusia terbaik. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, man khairun nas? Wahai Rasulullah, siapakah manusia terbaik? Maka Rasulullah menjelaskan, manusia terbaik adalah dzul qalbil mahmum wal lisanis shadiq. Para sahabat bertanya kebingungan. Al-lisan as-shadiq, lisan yang jujur, perkataan yang jujur, kami paham ya Rasul.
Tapi kalau Dzulqalbil Mahmum itu maksudnya apa? Para sahabat aja tidak familiar dengan kata al-qalbu al-mahmum. Hati yang sifatnya adalah al-mahmum. Maka Rasulullah menjelaskan, Dzulqalbil Mahmum, pemilik hati al-mahmum adalah at-taqiyyu an-naqi. Hati yang di dalamnya terdapat ketakwaan dan kejernihan. Jernih, bersih, suci. Suci dari apa? Suci dari 4 perkara. La baghya wala isma wala baghya wala ghilla wala hasad. Di dalam hati itu nggak ada dosa, nggak ada catatan pernah menganiaya orang, nggak pernah zolim, nggak ada dosa, nggak pernah zolim, nggak ada ghil, nggak ada permusuhan, serta tidak ada hasad. Nah, sudah diberi kriteria ini, para sahabat bertanya lagi. Maka Rasulullah menjelaskan khairun nas adalah alladzi yansha'ud dunya wa yuhibbul akhirah. Yansa'u itu artinya apa? Kalau dalam bahasa Arab nasa yansa'u tumbuh, tapi dalam konteks ini dijelaskan oleh pensyarah hadis, yansa'u di sini maksudnya adalah ya beghadu. Khairun nas selain 2 kriteria tadi, pemilik hati yang bersih dan jernih, lisan jujur, yang ketiga, sebaik-baik manusia adalah yang membenci dunia dan mencintai akhirat. Oh, para sahabat langsung angkat tangan. Apa maksudnya? Kami tidak mengenal orang yang mempunyai sifat seperti itu kecuali 1 orang. Siapakah dia? Abu Rafi al-Misri. Bisa enggak orang itu punya kriteria al-lisan as-shadiq? Mungkin masih bisa ya? Masih bisa. Al-lisan as-shadiq. Lisan yang selalu berkata jujur. Tapi yang keduanya agak sulit. Dzulqalbil mahmum. Hatinya enggak pernah ada iri, nggak pernah ada rasa dengki, nggak pernah hasad, nggak pernah menzalimi orang lain, nggak ada dosa. Dan yang ketiga lebih sulit lagi, mencintai akhirat dan membenci dunia dan mencintai akhirat. Nah, ini sulit. Karena para sahabat sendiri tidak mampu kalau harus membenci dunia, apalagi mungkin tidak semua yang hadir di sini. Ya. Kasih duit mau nggak Pak? Mau ya? Berarti kita masih cinta dunia. Maka khairun nas Abu Rafi itu ya macam. Sebaik-baik manusia adalah Abu Rafi karena dia yang bisa mengumpulkan 3 kriteria ini. Kalau kita masih kesulitan. Mungkin nanti ya, setelah kita sadar, setelah kita mendapatkan pencerahan bahwa ternyata dunia ini adalah perhiasan yang sedikit dan menipu. Barulah ketika itu kita tumbuh kecintaan kepada akhirat. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam di puncak kejayaannya, justru Nabi Yusuf berdoa, ya, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Di antara doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an adalah doa Nabi Yusuf. Di puncak kejayaannya Nabi Yusuf meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan, untuk diwafatkan. Jarang ya. Biasanya orang kalau sudah berada di puncak kejayaan, dia ingin terus menambah kejayaannya, memperpanjang masa jayanya. Tapi orang-orang yang selalu merindukan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau lama-lama tinggal di dunia. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun akan mencintai perjumpaan dengannya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi